Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen media. Komponen media pertumbuhan itu pada mikroorganisme dibutuhkan beberapa senyawa gitu ya. Yang pertama adalah air. Jadi komponen media pertumbuhan itu air memang dibutuhkan sangat banyak ya. Jadi air ini merupakan komponen utama sel mikroba. Nah, jadi sel mikroba itu 70 hingga 80% itu memang terdiri dari air. Jadi, air ini memang penting di dalam komponen medium pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, kenapa sih air ini penting bagi pertumbuhan mikroorganisme? Karena memang fungsi air ini sebagai sumber oksigen untuk bahan organik sel pada respirasi, kemudian juga sebagai pelarut gitu, dan juga alat pengangkut dalam metabolisme dan reaktan dalam reaksi kimia. Nah, jadi air kebutuhannya itu berbeda-beda ya tiap organisme. Nah, tersedianya air dalam suatu bahan ini dinyatakan dalam AW atau aktivitas air. Jadi nilai AW itu kalau di bawah 0,62 itu pertumbuhan mikroorganisme itu dihambat karena memang komponen airnya sangat minim. Kalau AW bakteri itu sekitar 0,91, AW hamir itu 0,87 sampai 0,91, AW kapang itu sekitar 0,8 sampai 0,87. Nah, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana air di dalam media pertumbuhan itu tidak dapat digunakan oleh mikroorganisme. Misalnya, kalau dalam keadaan konsentrasi gula atau garam yang terlampau tinggi. Ya, jadi kalau ada gula atau garam terlampau tinggi itu kan dia solut ya, solutnya itu sangat banyak. Nah, adanya zat terlarut dalam air yang sangat banyak itu sehingga solut atau ion itu bisa mengikat air. Jadi bakteri atau ya mikroba itu tidak bisa tumbuh. Jadi makanya kan ada proses pengasinan ikan atau buah-buahan dibuat manisan. Nah, itu sebenarnya adalah proses untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Karena yang namanya mikroba dia tidak bisa tumbuh dalam media yang zat terlarutnya itu terlampau tinggi, seperti gula yang terlampau tinggi atau garam yang konsentrasinya terlampau tinggi. Nah, kondisi kedua itu mikroba itu tidak bisa hidup kalau dalam kondisi koloid hidrofil atau gel, tapi konsentrasi agarnya itu terlampau tinggi, yaitu sekitar 3-4%. Nah, efeknya air itu agar itu akan mengikat air sehingga mikroorganisme itu akan sulit untuk tumbuh. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau airnya itu dalam bentuk kristal es. Nah, kalau air dalam bentuk kristal es, otomatis mikroba pun akan sulit untuk mempergunakannya. Yang kedua, di media pertumbuhan itu harus ada sumber energi. Nah, tergantung sumber energinya bagaimana. Apakah mikroorganismenya itu sumber energinya kimia atau sumber energinya berupa cahaya? Kalau sumber energinya kimia, maka mikroba tersebut tergolong kemosintesis. Jadi, kalau mikroba yang menggunakan sumber energi kimia, si mikroba itu bisa mempergunakan senyawa organik atau anorganik, itu mikroba itu bisa mengoksidasinya. Nah, kemudian nanti akan ada reaksi oksidasi, reduksi, dan nanti akan terjadi proses respirasi dan fermentasi di tubuh mikroba tersebut. Nah, untuk proses respirasi gitu ya, nanti ada mikroba yang respirasi aerobik dan ada anaerobik.
Nah, kalau respirasi aerobik ini ya pasti sudah tahu ya, butuh oksigen. Berarti oksigen sebagai oksidan. Kalau respirasi anaerobik itu bukan oksigen sebagai oksidannya. Biasanya sulfat ataupun nitrat. Atau misalnya di sini contohnya ada bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus gitu ya. Dan ya ini. Kemudian ada lagi reaksi fermentasi gitu. Kalau reaksi fermentasi ini reaksi oksidasi yang menggunakan senyawa organik sebagai oksidan. Biasanya kalau fermentasi ini substrat awalnya itu adalah glukosa. Nanti hasil fermentasinya ini bisa nanti akan menghasilkan asam laktat, bisa menghasilkan alkohol gitu ya. Itu tergantung dari spesies dari mikroorganismenya tersebut. Kalau sumber energinya itu berupa cahaya, ini biasanya mikroba-mikroba yang mempunyai klorosom. Misalnya mikrobanya itu contohnya itu adalah alga ataupun misalnya cyanobacteria. Nah, jadi kelompok itu bisa memanfaatkan cahaya matahari sehingga nanti akan menghasilkan reaksi fotosintesis yang akhirnya nanti dia akan mendapatkan ATP untuk kehidupannya atau mendapatkan energi gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ini adalah sumber karbon. Jadi komponen dari medium pertumbuhan itu harus ada sumber karbonnya. Nah, sumber karbon untuk mikroba ini itu beda-beda ya. Jadi sumber karbon yang bisa dipakai itu bisa sumber karbon organik maupun anorganik. Jadi senyawa-senyawanya yang komponennya senyawa organik itu misalnya ada karbohidrat, lemak, protein, asam amino, asam organik, garam asam organik, polialkohol. Nah, itu kalau kategorinya sumber karbon. Kemudian kalau senyawa anorganik ini ada karbonat dan gas CO2 gitu ya, dan merupakan sumber karbon utama terutama untuk tumbuhan tingkat tinggi. Nah, selanjutnya sumber lain yang harus ada di media pertumbuhan itu adalah sumber akseptor elektron. Nah, jadi proses oksidasi biologi ini kan merupakan proses pengambilan dan pemindahan elektron dari substrat. Nah, karena elektron dalam sel tidak berada dalam bentuk bebas, maka harus ada suatu zat yang dapat menangkap elektron tersebut. Jadi, yang disebut dengan penangkap elektron itu adalah nama lainnya adalah akseptor elektron. Nah, akseptor elektron ini biasanya fungsinya sebagai agen pengoksidasi. Nah, pada mikrobial yang dapat berfungsi sebagai akseptor elektron adalah ada oksigen, senyawa organik, NO3, NO2, N2O, sulfat, ya, CO2, kemudian Fe3+ itu. Jadi harus ada sumber akseptor elektron. Nah, ini sumber akseptor elektron ini bisa didapatkan dari mineral-mineral gitu ya, atau juga dari sumber nitrogen lainnya gitu ya. Kemudian ada lagi sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen ini memang dibutuhkan oleh mikroba, makanya harus ada di komponen medium pertumbuhan. Jadi komponen medium pertumbuhan ini salah satunya harus ada nitrogen. Nah, mikroba itu dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk amonium, nitrat, asam amino, protein. Jadi jenis senyawa nitrogen yang digunakan tergantung pada jenis jasadnya. Kemudian ada lagi sumber mineral. Nah, jadi mineral kan banyak ya komponennya. Jadi memang kenapa dibutuhkan mineral dalam komponen medium pertumbuhan? Karena memang mineral merupakan bagian dari sel dan memang berfungsi sebagai penyusun sel, untuk mengatur tekanan osmosis, untuk mengatur kadar ion H+ gitu ya, dan juga potensial oksidasi reduksi pada medium. Nah, nanti mineral pun ada makromineral dan juga ada mikromineral dan juga ada yang oligo ya, unsur oligo gitu ya.
Nah, jadi kalau makromineral itu benar-benar berperan dalam penyusunan utama dari sel mikroba tersebut. Misalnya ada karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan fosfor. Tapi ada juga unsur mineral lainnya, nah, yang disebut dengan unsur oligo itu ada kalium, kalsium, magnesium, natrium, sulfur, dan klor. Nah, ada juga yang dibutuhkan dalam konsentrasi sedikit atau biasa disebut dengan mikromineral. Nah, ini contohnya adalah zat besi, mangan, kobalt, tembaga, boron, zinc, ya, molibdium, nah, dan sebagainya ini. Nah, jadi memang mineral juga dibutuhkan dalam media pertumbuhan dan memang tujuannya sebagai komponen penyusun dari sel. Selanjutnya lagi ada yang disebut dengan faktor tumbuh. Nah, faktor tumbuh ini adalah senyawa organik yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Biasanya bisa sebagai prekursor atau penyusun bahan sel. Dan senyawa ini tidak dapat disintesis dari sumber karbon yang sederhana. Ya, jadi berdasarkan struktur dan fungsinya dalam metabolisme, faktor tumbuh itu digolongkan menjadi asam amino. Nah, jadi kalau asam amino itu dibutuhkan karena sebagai penyusun protein. Kemudian butuh lagi basa purin dan pirimidin itu sebagai penyusun asam nukleat. Kemudian vitamin kita butuhkan faktor tumbuh itu sebagai gugus prostetik atau bagian aktif dari enzim. Nah, kemudian ada lagi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama adalah temperatur atau suhu, kedua adalah kelembapan, ketiga itu adalah nilai osmotik medium, selanjutnya adalah radiasi, yang kelima itu adalah pH, 6 itu ketersediaan oksigen, dan ketujuh adalah faktor-faktor kimia. Yang pertama itu adalah suhu. Jadi yang namanya mikroba gitu dibiarkan di dalam medium pertumbuhan itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, daya tahan terhadap suhu itu beda-beda ya tiap spesies. Jadi memang bakteri kalau yang membentuk spora itu dapat tahan sampai 100 derajat Celcius atau lebih kira-kira setengah jam. Jadi yang namanya mikroba hidupnya itu pasti ada suhu optimum di sini. Nanti setelah mencapai suhu optimum, kalau temperaturnya itu ditambahkan lagi, itu biasanya pertumbuhan akan menurun gitu. Ya, jadi yang namanya pertumbuhan gitu itu memang setiap mikroba itu mempunyai suhu optimumnya sendiri-sendiri gitu ya. Suhu ini dapat mempengaruhi mikroorganisme dengan dua cara yang berlawanan. Nah, apabila suhu naik gitu ya, kecepatan metabolismenya akan naik, dipercepat. Nah, biasanya nanti kalau suhu naik, nanti metabolismenya akan dipercepat sampai mencapai suhu optimum di sini. Nah, apabila suhu naik atau turun, ya terlampau tinggi atau terlampau rendah, tingkat pertumbuhan itu mungkin bisa terhenti. Ya, komponen sel tidak aktif dan juga sel-sel itu akan mati. Makanya kurva pertumbuhan atau kurva pertumbuhan ini memang di sini pasti akan ada suhu optimum. Suhu optimum itu setiap mikroba itu berbeda-beda ya, karena memang ada mikroba yang kategorinya psikrofilik, kemudian ada lagi mesofilik, ada juga termofil, itu pasti berbeda-beda gitu. Tapi cirinya memang poin pentingnya adalah mikroba mempunyai suhu tertentu untuk hidup yang dikatakan suhu optimum. Oke. Selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba itu adalah kelembapan. Nah, biasanya bakteri menyukai medium yang basah, bahkan dapat hidup di air. Nah,
Kemudian mikroba tidak dapat tumbuh subur pada air yang tertutup karena kurang udara, dan udara kering baik digunakan untuk membunuh bakteri, dan spora bakteri dapat tahan beberapa tahun dalam keadaan kering. Jadi yang namanya kelembapan ini memang harus diperhatikan sekali untuk membiarkan mikroba. Jadi kalau misalnya kelembapannya itu cukup gitu ya, itu biasanya bakteri akan mudah tumbuh gitu ya, dibandingkan di dalam udara kering gitu ya yang rendah air. Nah itu biasanya bakteri atau mikroba itu akan sulit untuk tumbuh. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba itu adalah nilai osmotik medium. Nah, paling cocok untuk kehidupan mikroorganisme adalah medium yang isotonik terhadap isi sel bakteri. Jadi kalau di dalam larutan isotonik itu biasanya selnya itu akan hidup gitu ya, karena tekanan di luar dan di dalam sel itu sama. Tapi misalnya kalau mikroba itu atau bakteri ya itu dimasukkan ke dalam larutan gula yang pekat gitu ya. Larutan gula yang pekat ini jika ditempatkan di dalam larutan tersebut, nah larutan tersebut kan hipertonik terhadap isi sel, maka sel itu akan mengalami plasmolisis. Jadi prinsip ini yang terjadi pada saat kalau kita melakukan proses pembuatan manisan buah gitu ya. Pembuatan manisan buah itu kan buahnya dimasukkan ke dalam gula pekat. Pada saat dimasukkan buah tersebut ke dalam gula pekat, seumpama di situ ada mikroba itu akan mengalami plasmolisis karena mikroba itu hidup di dalam kondisi yang hipertonik. Akibatnya plasmanya itu, membran plasmanya itu akan pecah. Oke. Kemudian bisa juga bakteri kalau misalnya dibiarkan atau mikroba dibiarkan di dalam air suling gitu ya. Nah, bakteri dalam air suling akan kemasukan air gitu, air itu akan masuk sehingga dapat mengakibatkan bakteri itu pecah. Nah, jika perubahan nilai osmosis larutan medium tidak terjadi secara tiba-tiba tapi perlahan-lahan sebagai akibat penguapan air, bakteri dapat beradaptasi sehingga tidak terjadi plasmolisis secara mendadak. Selanjutnya faktor yang keempat itu adalah radiasi. Jadi radiasi juga mempengaruhi ya akan pertumbuhan mikroorganisme gitu. Jadi radiasi dapat diperlukan untuk mikroorganisme yang mendapatkan energi dari fotosintesis. Jadi untuk mikroorganisme yang tidak berfotosintesis, radiasi itu bisa berbahaya. Jadi sinar yang tidak bahaya gitu ya untuk mikroorganisme itu adalah sinar tampak, yaitu 390 sampai 760 nanometer. Tapi ada yang disebut dengan sinar UV gitu ya, gelombang pendek, itu 240 sampai 300 nanometer itu memang berbahaya. Jadi seperti UV ya, ultraviolet, radiasi ionisasi, sinar X, sinar gamma itu gampang diserap oleh mikroba. Nah, efeknya apa? Efeknya bisa mengganggu metabolisme sel dan umumnya dapat cepat mematikan. Makanya proses misalnya untuk sterilisasi di laminar airflow itu biasanya ada lampu UV. Nah, lampu UV itu isinya memang sinar dengan gelombang pendek ya, dengan ultraviolet. Nah, itu sinar UV itu dia bisa diserap oleh sel mikroba. Nah, efeknya apa? Efeknya metabolisme sel mikroba itu akan keganggu. Nah, kalau sudah keganggu ya bisa mati mikrobanya. Makanya salah satu teknik untuk untuk mensterilisasi itu dengan cara penyinaran gitu ya, entah itu dengan sinar UV, sinar X, sinar gamma. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu adalah pH atau keasaman, derajat keasaman. Jadi mikroorganisme itu kan punya kisaran nilai pH ya beda-beda, di mana pertumbuhan itu masih memungkinkan dan biasanya si mikroba itu punya pH optimum. Nah, secara umum mikroba itu tumbuh
pada kisaran pH-nya itu 6 sampai 8. Nah, 6 sampai 8. Tapi kalau nilai pH di luar kisaran 2 sampai 10 itu biasanya sifatnya merusak gitu ya. Nah, jadi memang tergantung sih ya mikrobanya itu jenisnya apa. Hamir dan bakteri asam laktat itu biasanya tumbuh baik di pH 3 sampai 6. Jadi kategorinya asidofil. Jadi lagi-lagi kalau ingin membiarkan mikroorganisme kita harus telaah dulu mikroba apa yang akan kita tumbuhkan gitu ya. Dan pH-nya di pH berapa? Karena kalau kita sudah tahu oh ternyata dia bisa hidup di pH-nya pH 6, berarti kita harus men-set atau kita harus membuat media pertumbuhan yang dalam kisaran pH optimum pertumbuhannya, yang tujuannya supaya mikroba itu tumbuh dengan optimum. Oke, selanjutnya adalah ketersediaan oksigen. Untuk ketersediaan oksigen ini memang tergantung dari jenis mikrobanya. Karena mikroba itu beda-beda dalam kebutuhan oksigennya. Karena ada bakteri atau mikroba yang sifatnya aerobik. Kalau aerobik itu dalam pertumbuhannya mikroba itu butuh oksigen. Jelas butuh oksigen. Nah, kalau hidup berarti untuk kalau di sini dia biasanya hidupnya berkumpul di atas karena konsentrasi oksigennya itu dia tinggi. Kalau anaerobik itu dia tidak dapat tumbuh bila terdapat oksigen. Jadi kalau ada oksigen itu kategorinya adalah racun bagi tubuhnya sehingga mikroba itu akan mati. Kemudian ada lagi anaerobik fakultatif. Kalau anaerobik fakultatif yang ini itu oksigen akan digunakan bila tersedia. Kalau nggak ada oksigen, nah mikroorganisme itu masih bisa tetap hidup dalam kondisi anaerob. Tuh. Dan satu lagi adalah mikroaerofilik. Kalau mikroaerofilik itu adalah mikroorganisme lebih dapat tumbuh pada kadar oksigen yang lebih rendah daripada kadar oksigen dalam atmosfer. Kemudian ada lagi faktor kimia. Nah, jadi faktor kimia juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, umumnya zat kimia itu menghambat atau membunuh mikroorganisme. Jadi, seperti di sini kita ingin membiarkan mikroorganisme di cawan Petri. Nah, misalnya kita ingin membiarkan hanya bakteri saja, tapi tidak ingin ada jamur yang tumbuh. Biasanya media pertumbuhan itu bisa dikasih fungistatik ataupun fungisidal. Ya, fungistatik atau fungisidal itu adalah senyawa yang bisa menghambat atau membunuh pertumbuhan kapang atau fungi. Jadi kalau media ini dikasih fungistatik, otomatis jamur itu tidak bisa tumbuh. Ya, fungi tidak bisa tumbuh. Yang tumbuh adalah bakteri saja. Atau kebalikannya, kalau kita ingin mengembangbiakan fungi, jamur, tapi kita nggak pengen ada bakteri yang tumbuh gitu. Nah, kita bisa dikasih tambahan bakteriostatik atau bakterisidal. Biasanya kategorinya antibakteri, misalnya amoxicillin gitu ya, ampicillin. Nah, itu jadi senyawa itu ditambahkan ke media pertumbuhan sehingga yang tumbuh hanya jamur saja, bakterinya tidak bisa tumbuh. Nah, jadi faktor kimia yang lain itu ada fenol, kemudian ada lagi deterjen, formaldehid, alkohol maupun iodium. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.